sebagai contoh, aku ambil film Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso. Ini tuh salah satu jenis film dokumenter karena dia meminum sebuah kopi yang ternyata mengandung cyanida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi people, welcome back to review materi bareng Dewi. Apa kabar nih sahabat people review materi bareng Dewi hari ini? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini aku mau ngajak kalian buat mengenal lebih jauh tentang jenis-jenis film dan sejarah teori realism and formalism. Tapi sebelumnya di video yang lalu juga aku udah pernah menyebutkan beberapa jenis film ya guys. Dan kalau video ini tuh ya penjelasan lanjutannya lah dari seputar jenis-jenis film. Salah satu jenis film itu kan ada film dokumenter. Film dokumenter itu merupakan film yang fakta sebagai kunci utamanya. Menurut Nichols tahun 1991, film dokumenter adalah upaya menceritakan kembali sebuah kejadian atau realitas dengan menggunakan fakta dan data. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dalam produksi film, dokumenter tidak pernah lepas dari data maupun fakta dalam menyampaikan informasi. Jadi film dokumenter ini juga tidak memiliki struktur seperti film fiksi yang memerlukan protagonis dan sebagainya. Akan tetapi film dokumenter memiliki struktur sederhana dalam bertutur agar penonton dapat dengan mudah dalam memahami dan percaya terhadap fakta yang disajikan dalam visual film dokumenter. Selanjutnya, jika ditinjau dari tujuannya, dalam memproduksi film dokumenter ini tentunya tidak bertujuan untuk menciptakan sebuah peristiwa baru, melainkan bertujuan untuk memvisualisasikan sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi gitu. Jadi film dokumenter ini diproduksi dengan bentuk yang lebih sederhana tanpa mesti menggunakan efek visual yang khusus. Jadi di dalam film dokumenter itu boleh terdapat scene atau potongan dari kejadian aslinya gitu tuh. Dan terkadang produksi film ini atau produksi film dokumenter itu dapat dibuat dalam waktu yang relatif singkat atau hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lamanya. Tergantung dari fakta atau data yang diperlukan untuk pembuatan film dokumenter tersebut. Nah, umumnya juga film dokumenter memiliki bentuk sederhana dan jarang sekali menggunakan efek visual. Efek suara juga jarang sekali digunakan dalam pembuatan film dokumenter ini. Jadi di film dokumenter ini kadang suara itu bener-bener suara real aja gitu tanpa diedit-edit sedemikian rupa, ditaruhin efek-efek suara gitu. Dan dalam memberikan informasi pada penontonnya, di film dokumenter ini juga sering menggunakan narator untuk membawakan sebuah narasi. Ada pula yang menggunakan metode interview atau wawancara serta footage cuplikan gambar atau video yang diambil dari kejadian aslinya berdasarkan realitanya gitu. Oke, di sini sebagai contoh aku ambil film Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso. Ini tuh salah satu jenis film dokumenter yang baru banget dirilis belum lama ya. Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso ini tuh film yang kalian tahu gak sih, kasus tahun 2016 tuh kasus besar, yaitu kasusnya seorang perempuan bernama Mirna Salihin yang menjadi korban pembunuhan karena dia meminum sebuah kopi yang ternyata mengandung cyanida. Jadi ini tuh film dokumenter yang membahas kasus dia gitu. Filmnya ini baru banget dirilis, baru sekitar 2 hari yang lalu, yaitu di tanggal 28 September 2023. Dan film ini merupakan jenis film dokumenter yang bisa kalian tonton di aplikasi Netflix. Nah, jadi guys, setelah aku tonton film dokumenter ini tuh, dan aku lihat benar di dalamnya tuh ada struktur-struktur film dokumenter gitu. Jadi di dalamnya tuh ada seorang narator yang membawakan sebuah narasi. Lalu juga ada teknik interview atau wawancara kepada narasumber atau kepada ayah korban, banyak pihak yang terlibat lah di dalam film ini gitu tuh, yang merupakan tokoh-tokoh yang dulu pernah menjadi saksi dalam persidangan atau yang menjadi pengacara bagi pihak tersangka atau korban itu juga dimunculkan.
Seperti contohnya di sini juga ada seorang pengacara dari pihak Jessica Wongso, yaitu Oto Hasibuan, yang dimana di dalam film ini dia memaparkan narasi terkait kejadian waktu itu gitu tuh. Jadi kejadian yang nyatanya terjadi itu diangkat ke dalam sebuah film gitu. Jadi tuh di dalam film dokumenter I School Murder Coffee and Jessica Wongso ini terdapat footage atau cuplikan-cuplikan video atau gambar yang diambil dari kejadian aslinya. Jadi bener-bener tuh film ini tuh dibuat atau data-datanya tuh diambil dari kejadian aslinya gitu, tidak sama sekali dibuat-buat. Mungkin hanya sedikit divariasi gitu tuh, tapi tidak jauh beda dari kejadian aslinya gitu kalau film dokumenter tuh guys. Jadi contohnya yang tadi ya dari film I School Murder Coffee and Jessica Wongso. Selanjutnya ada jenis film fiksi atau film cerita. Film fiksi ini itu merupakan film yang diproduksi berdasarkan sebuah cerita atau karangan si sutradara atau si penulis skenario. Jadi guys, film fiksi ini biasanya dimainkan oleh aktor dan aktris yang telah disesuaikan dengan konsep pengadegannya. Lalu film fiksi juga senantiasa terikat plot yang sudah ditentukan. Struktur cerita pada film fiksi senantiasa terikat dengan hukum sebab akibat. Jadi cerita pada film fiksi ini juga secara umum memiliki karakter yang bertindak sebagai protagonis maupun antagonis. Selain itu juga ada masalah konflik, penutupan, serta memiliki pola pengembangan cerita yang jelas. Dalam produksi film fiksi, pembuat film juga kadang menggunakan cerita dan set abstrak yang berfungsi untuk mendukung sebuah adegan mimpi atau halusinasi. Kalian pernah lihat kan sebuah film sinetron gitu di TV, itu ada adegan seperti dia halusinasi atau adegan mimpi atau adegan kayak hayalan halusinasi di masa depan atau deja vu di masa lalu gitu. Jadi ada scene-scene yang berkaitan dengan halusinasi atau mimpi biasanya. Dan cerita dalam film fiksi itu biasanya lebih beragam jenisnya. Bisa dari cerita tentang kehidupan sosial, kebudayaan, percintaan, dan sebagainya. Adanya ragam cerita pada film fiksi juga membuat fiksi memiliki beragam jenis. Dan menurut catatan sejarah bahwa film fiksi yang pertama kali diproduksi di Indonesia khususnya adalah film dengan judul Lutung Kasarung yang diproduksi pada tahun 1926. Seperti halnya film dokumenter, cerita film fiksi juga sering kali diangkat dari kejadian nyata. Jadi film fiksi ini juga sebenarnya bisa sih berdasarkan kejadian nyata. Contohnya tuh beberapa film biografi seperti Gandhi, The King's Speech, The Queen, hingga The Social Networks. Selanjutnya, teori film klasik menjelaskan bahwa film sebagai hasil karya seni. Film bukan sekedar hiburan, tetapi merupakan aktivitas dan karya seni. Jika dikatakan sebagai karya seni, film perlu mengandung makna dan berhubungan dengan bentuk-bentuk seni. Nah, dari teori film klasik ini terlahirlah dua tradisi besar, yaitu formalism and realism. Formalism and realism ini merupakan mazhab di dalam perfilman. Jadi singkatnya gini guys, tradisi formalism adalah suatu gaya pembuatan film yang mengedepankan unsur estetika yang nyata secara sadar dalam menyampaikan narasinya. Sedangkan tradisi realism adalah suatu gaya pembuatan film yang mengutamakan konten. Jadi menekankan pada kontennya untuk menyampaikan narasi utamanya gitu. Jadi tentunya dari kedua tradisi film tadi itu, formalism dan realism itu memiliki sudut pandang yang berbeda, yang sangat bertolak belakang. Tetapi tentunya dalam pembuatan sebuah film terkadang cenderung terdapat dua tradisi tersebut. Jadi dari formalism dan realism itu bisa saja disatukan dalam sebuah film gitu. Oke, cukup sekian pembahasan tentang materi jenis-jenis film, teori formalism dan realism hari ini. Jangan lupa untuk kalian terus tonton video ini, video review materi bareng Dewi, karena bakal ada video-video selanjutnya yang membahas lebih jauh lagi tentang film. Jadi buat kalian yang mau tahu lebih jauh tentang perfilman, kalian bisa tonton terus video aku di channel YouTube aku di dalam segmen review materi bareng Dewi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.